Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu dengan judul Sistem Monitoring Ruang Kelas Berbasis Internet of Things menggunakan sensor suhu dan sensor cahaya. Anggota dari kelompok 3 sendiri yaitu ada saya, Hersya Rahmadani, ada Septia Heska Surya, dan ada Anindya Nurul Fadilah. Lanjut, pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan ada tujuan. Masuk kepada latar belakang, latar belakangnya banyak institusi pendidikan di Indonesia masih mengelola ruang kelas secara manual. Sekitar 70% ruang kelas tidak memiliki sistem otomatis. Jadi, sistem monitoring berbasis IoT ini dibuat agar dapat memantau dan mengontrol suhu serta pencahayaan secara otomatis. Lanjut kepada pembahasan identifikasi masalah. Ada dua yang akan kami jelaskan, yaitu pertama ada ketidakefisiensi penggunaan energi seperti lampu dan pendingin udara yang tetap menyala meskipun ruang kelas tidak digunakan, dan ketidaksesuaian suhu pada pencahayaan di ruang kelas. Yang kedua itu kurangnya sistem monitoring yang terintegrasi untuk memantau dan mengontrol kondisi ruang kelas secara real time. Lanjut ke rumusan masalah, yaitu mengapa pengelolaan ruang kelas di institusi pendidikan seringkali tidak efisien, terutama dalam hal penggunaan energi untuk pencahayaan dan pendingin udara, sehingga diperlukan sensor suhu dan sensor cahaya yang dapat diintegrasikan untuk pengelolaan ruang kelas yang lebih efisien dan nyaman bagi mahasiswa. Yang kedua, bagaimana sistem monitoring berbasis IoT ini dapat membantu institusi pendidikan mengatasi permasalahan terkait efisiensi energi dan kenyamanan ruang kelas. Lanjut, terkait tujuan, yaitu yang pertama ada membangun sistem monitoring kelas berbasis IoT untuk memantau kondisi suhu dan pencahayaan ruang kelas secara real time. Yang kedua, mengintegrasikan sensor suhu dan sensor cahaya ke dalam sistem berbasis IoT. Yang ketiga, memberikan solusi praktis dan efisiensi bagi pengelola ruang kelas di institusi pendidikan dengan menerapkan teknologi berbasis IoT. Yang keempat itu menghasilkan data yang dapat digunakan oleh pengelola ruang kelas untuk evaluasi dan pengelolaan fasilitas pendidikan secara efektif. Lanjut kepada bab 2, yaitu terkait pembahasan ada perangkat lunak, perangkat keras, diagram blok, flowchart, perancangan perangkat keras, skenario penerapan, dan hasil rancangan. Lanjut, untuk perangkat lunak yang digunakan yaitu kami ada menggunakan aplikasi Arduino. Yang kedua, kami menggunakan Firebase, dan bahasa pemrogramannya kami menggunakan HTML. Untuk perangkat keras sendiri yaitu ada laptop, lalu ada ESP32, ada DHT22, ada sensor cahaya, LDR, ada LED indikator, dan web server yang kami gunakan. Lanjut kepada diagram blok, di sini dapat dilihat input akan dilakukan dari sensor DHT22 dan LDR mengirim input ke ESP32, dan ESP32 akan mengirimkan output ke display Firebase dan akan menampilkan notification dan menampilkan di layar. Lanjut pada selanjutnya itu flowchart. Di sini dapat dilihat dari awal sampai akhir aplikasi digunakan, input, proses data. Jika kondisinya sudah sesuai, maka akan mengirim data ke Firebase dan mengirim notifikasi. Lanjut, di sini adalah gambaran perancangan perangkat keras yang sudah kami rancang di Walkwi. Di sini terdapat sensor-sensornya, ini ada LED indikatornya dan LDR-nya. Dan mungkin pembahasan selanjutnya, mungkin ada gambar hasil rancangannya secara real time, bisa ditunjukkan.
Baiklah, pembahasan selanjutnya terkait codingan akan disampaikan oleh rekan saya Septia Heska. Kepada Septia Heska dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ini adalah codingan dari Arduino IDE kami untuk terkait sensor kami yang kami rangkai. Nah, di sini terdapat konfigurasi Firebase-nya, terus library-nya kami menggunakan Firebase ESP22 dan DHT.h. Lalu konfigurasi Firebase-nya itu Firebase data untuk objeknya, terus Firebase config untuk konfigurasi Firebase-nya, Firebase out untuk autentifikasi Firebase-nya. Lalu URL Firebase dan secret key-nya kami dapat dari Firebase kami. Dari hasil rancangan project kami. Nah, untuk mengkonfigurasikan Wi-Fi-nya itu kami memakai SSD dan password dari Wi-Fi yang terhubung di ESP kami juga. Next, kami menggunakan beberapa pin, yaitu pin DHT21, pin DHT22, LDR pin 34, LED pin green 32, LED pin red-nya 25, dan LED pin yellow-nya 33. Untuk objeknya itu DHT, DHT pin, dan DHT type, float, suhu, dan cahaya. Nah, itu untuk inisialisasi pin LED sebagai output, yaitu pin mode LED pin green output, pin mode LED pin red, pin mode LED pin yellow ataupun kuning gitu. Terus inisialisasi DHT sensor. Nah, itu codingannya itu adalah dht.begin. Lalu inisialisasi Wi-Fi-nya, Wi-Fi begin, SSD, password, serial print, connected to Wi-Fi, while Wi-Fi status connected. Nah, delay-nya itu 1000 second. Serial print-nya itu titik munculnya nanti. Lalu connect Wi-Fi. Nah, inisialisasi konfigurasi Firebase-nya itu kami memakai codingan config.host sama dengan firebase_host, config signer, token, legacy token, sama dengan firebase out. Untuk menghubungkan Firebase-nya itu, kami menggunakan codingan firebase.begin dan config and out. Firebase reconnect Wi-Fi true untuk mengaktifkan kembali jika Wi-Fi-nya terputus. Nah, untuk meloopingnya itu membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22-nya itu, yaitu suhu sama dengan DHT.read temperature if suhu serial print gagal membaca suhu dari DHT22. Suhu sama dengan 0. Set default jika gagal membaca. Untuk membaca nilai dari cahaya dari sensor LDR-nya itu kami memakai cahaya sama dengan analog read LDR pin untuk membaca nilai analog dari pin LDR. Untuk menampilkan suhu dan cahaya di serial monitornya itu kami menggunakan serial print suhu cahaya. Nah, untuk suhu lebih dari 35, maka cahaya yang muncul itu untuk suhu lebih dari 35 dan cahaya kurang dari 200, itu LED yang menyala yaitu merah. Berarti kondisi tidak normal. Nah, untuk kondisi peringatan itu memakai LED warna kuning, untuk kondisi normal memakai LED warna hijau. Nah, lanjut. Untuk mengirim data ke Firebase, kami menggunakan send data to Firebase float, temperature, and suhu. And cahaya. Delay-nya itu 2000. Nah, send data to Firebase temperature in light itu untuk menentukan path data dari Firebase itu string path temperature sama dengan sensor data temperature, string path light, sensor data /light, kirim data suhu ke Firebase. If Firebase set float, Firebase data path temperature .css
CSTR, temperatur, lalu ngeprint atau memunculkan namanya itu suhu berhasil dikirim ke Firebase. Lanjut, kirim data cahaya ke Firebase itu, kami menggunakan if Firebase send Firebase data pet like, serialnya cahaya berhasil dikirim ke Firebase. Nah, kalau dia gagal mengirim cahaya ke Firebase. Berikut rancangan output kami di web akan dijelaskan oleh Anindya. Pada Anindya dipersilakan. Baiklah, sebelum masuk ke outputnya, saya jelaskan dulu rancangan dari walkthrough-nya, rancangan sensor dari walkthrough-nya. Di sini udah ada sensor DHT22, ada sensor cahaya, ada LSP32, dan ada 3 buah LED yang sudah dirancang. Nah, untuk coding konfigurasinya sendiri, itu hampir sama dengan yang dijelaskan teman saya di Arduino tadi. Di sini pin yang dipakai itu ada pin 15, ada pin 34, pin 15 untuk DHT, pin 34 untuk sensor LDR-nya, sensor cahaya. Kemudian untuk LED-nya di sini warna merah pakai pin 2, warna kuning pakai pin 4, warna hijau pakai pin 5. Kemudian logikanya hampir sama dengan yang dijelaskan di teman saya di Arduino tadi. Di sini ada print monitor ruangan dimulai. Kemudian di sini delay untuk tungguan angka pembacanya itu ada 2000. Kemudian ini logika untuk membaca sensor DHT-nya menggunakan float H sama dengan DHT.humidity. Di sini ada logika ketika sensor DHT-nya tidak terbaca maka akan keluar teks gagal membaca dari sensor DHT. Kemudian di sini ada logika untuk membaca sensor LDR-nya. Di sini ada print untuk menampilkan suhunya, untuk menampilkan kelembapan, dan logika untuk LED-nya. Nah, logika utamanya di sini ketika cahayanya di atas 30, ketika suhunya di atas 30 derajat dan cahayanya di bawah 300, itu nanti akan tampil LED, akan hidup LED warna merah dengan status kritis. Kemudian ketika suhunya di atas 28 derajat Celcius atau di bawah sama dengan 30 derajat Celcius, kemudian cahayanya di atas 300 dan di bawah 500, maka LED yang hidup akan kuning dengan menampilkan status perhatian atau warning. Kemudian yang untuk suhu normal itu suhunya di atas 20 sampai di atas 20 dan di bawah 28. Kemudian cahayanya di atas 500, di antara 500 sampai 900. Baiklah, ini kita simulasikan saja. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Untuk membaca data, di sini sudah tampil suhunya sekarang ada 24 derajat Celcius, kelembapannya 40%, dengan LDR-nya cahayanya 1100, statusnya di luar rentan kondisi yang sudah ditetapkan. Baik, karena tanda yang di waktunya sudah berjalan, maka saya akan tampilkan sensor yang di bagian output programnya. Nah, ini diamnya untuk membaca sensor suhu dan ruangan ini LED-nya. Keterangan LED-nya di sini lampu yang hidup itu warna kuning dan di sini ada diagram cahaya dan suhunya. Yang sedang berjalan ini cahaya, yang merah di bawah ini suhu. Kemudian kondisinya di sini perlu pemantauan dengan prediksi suhu 5 menit 30 derajat. Nah, ini kalau misalnya lampu kuningnya hidup, kalau misalnya lampu merahnya hidup, kalau misalnya status bahaya itu, ini statusnya normal,
LED-nya akan turun sesuai dengan cahaya yang ada di ruangan. Nah, ini statusnya kalau bahaya itu akan bunyi alarmnya dengan keterangannya bahaya. Baiklah, untuk alat sensor, baiklah itu tadi outputnya. Nah, kemudian untuk sensornya sendiri, ini saya tampilkan di layarnya di sini. Yang aktif sekarang sensornya sedang berwarna kuning. Ini sensor LDR-nya. Sensor LDR-nya, kemudian sensor DHT-nya ada di sini, dan ini ESP32-nya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan anggota kelompok 3 Septia dan Anindya. Kami pamit apabila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi pada hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.